sedikit kendala ini ya influence rate ya. Oh, oke. Ini ada sedikit kendala. Ya, karena tadi kita sempat melihat ada last pick dari Zeta Division, tapi tidak dengan last picknya influence rate. Jadi kita harus menunggu dulu teman-teman. Kalau aku pribadi sedikit memperhatikan untuk influence rate dari data yang aku punya sendiri. Mereka sebenarnya tadi udah ke deny dari Gatot Kacanya. Dan Oke, Badang ya. Badang Mungkin merupakan dari satu pick yang terakhir yang masih belum terjawab. Badang dibuka di awal. Ya, apakah nanti akan ada glue juga, karena glue dari influencer sini punya win rate yang cukup bagus juga, 8 kali 63%. Wow, di MPL Latam. Jadi mereka sangat kuat, dan kalau misalnya aku lihat Profesor KB, kita bakal menyaksikan gimana caranya para pasukan Rage ini bawa game ini menuju ke arah mid game. Kenapa aku bisa bilang mid game? Karena jujur, ngomongin 1-1 dan juga Moskov lebih cepat prematur karena 1-1 dengan seluruh kondisi yang mereka miliki dibandingkan Moskov. 1-1 dua item enough bisa dominasi di laning ya, Profesor. Oke, Cici. Aku kira tadinya akan tertuju ke arah dari Movius, tapi kayaknya di sini Cici untuk menjawab dari Uranus ya, biar nggak kalah-kalah banget. 4 kali pick Cici, ya kita tahu sendiri di sini dengan 75% win rate di MPL Latam. Jadi itu yang mungkin jadi award tersendiri dari teman-teman influencer, sehingga mereka memilih ke arah dari Cici dibandingkan dengan hero-hero sisi power lainnya. Tapi setidaknya dengan adanya Cici, Curtain Call mungkin akan mengikat dua pemain, sehingga dua pemain tersebut tidak akan bisa lari dari Fury of the Phoenix. Alright, kali ini Grafik sudah mendapatkan dua draft yang sangat kuat. Bahkan kalau bisa aku saksikan, sangat potensial sekali membuat para pasukan dari tim Zeta ini dalam kondisi yang owning. Tapi mari kita menyaksikan bersama-sama apakah Influence Rage mampu menumbangkan Zeta Division atau Zeta Division yang akan mengejutkan seluruh Sobat Mobile Legends yang ada di dunia ini. So let's go to the lane of down. Wow, sebuah pertandingan cukup menarik ya kalau kita melihat dari pembukaan wildcard kita. Zeta Division dari Jepang melawan Influence Rage runner up dari MPL Latam. Bahkan Profesor KB lihat Revitalize sudah langsung dibuka oleh Junichi. Ini berbahaya sekali kalau misalnya kita menyaksikan dimana Chino akan lebih kuat lagi dan bahkan bisa first blood. Kani melakukan rotasi menuju ke arah top lane. Revitalize, double Revitalize untuk mendapatkan satu penyelamatan saja. Ini nggak wise banget, dan mereka harus menuju ke arah belakang. Kalau mereka memasangkan kalian ini bisa membalikan kembali semuanya. No Avatar of Guardian, no double Revitalize. Wow. Early game yang cenderung ingin bermain dengan agresif, tapi Zeta Division dengan double revitalize-nya harus tertrigger terlebih dahulu, dan bahkan ini belum masuk ke menit yang kedua. Influence Rage mendapatkan banyak sekali keuntungan, hanya saja bertukarkan dengan beberapa source saja dari segi skills. Dan kayaknya masih lebih diuntungkan untuk Influence Rage karena mereka mendapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali gerakan ke EXP lane. Influence Rage mencoba untuk melakukan reaction, yaitu dengan memanfaatkan bagaimana River di bagian bottom lane karena terbuka sekali. Pakito mendapatkan banyak informasi di sana. Oh, tapi lihat ya, mid lane akan kena first blood depan sana, bahkan dapat satu shadow kill from 10. Gagal dengan first blood, dibalikan kembali kanan. Oh my god, no Avatar. Ini benar-benar membuat mereka harus kehilangan dari sosok Gatot Kaca, Avatar of Guardian yang masih jauh banget Profesor KB kalau bisa kita bilang. Bahkan dengan adanya Tarto di kemudian hari ini contohnya, Avatar of Guardian juga pasti belum ada. Masih belum siap juga bagi Kani, sehingga dia harus terkena pick off. Revitalisasi tadi digunakan pun di early game itu cukup merugikan bagi teman-teman Zeta Division. Mereka harus lebih mempertimbangkan bagaimana setup dan kalkulasi yang akan dibawakan. Dan ini dia setup Turtle yang mungkin akan sedikit lebih diuntungkan bagi Influence Rage. Mereka punya banyak sekali poke damage. Poke damage yang cukup banyak ternyata membuat Influence Rage mereka mencoba untuk mendominasi. Sedikit terlambat, langsung dibuka, membuat vision yang cukup jelas, tapi tampaknya sosok dari Junichi kali ini tidak bisa menyelamatkan vision dari Zeta Division. Karena ada shadow kill yang terbagi menjadi banyak, damage yang masih belum cukup, dan bahkan daerah bottom lane hampir saja solo kill terjadi, hanya ditukarkan dengan Chino. Is it worth it, Profesor? Oke, masih worth it. Sebenarnya nggak ada masalah. Turtle pun disecure sama Influence Rage. Ini kayak memupuk Yushin Shin dari early game, karena ini akan membuat nantinya Yushin Shin akan memiliki item yang lebih proper.
early game yang cukup manis bagi Influence Rage. Mereka tidak ada kendala sama sekali karena balik lagi Influence Rage nggak perlu menang di early game. Mereka punya one-one, mereka punya Ishinshin, mereka punya terlalu banyak hero-hero yang menuju ke area dari late game, sehingga ini yang perlu dipertimbangkan sama Zeta Division. Oh my god, first blood yang sudah ada di tengah ternyata tidak menjadi pembelajaran untuk Zeta Division. Ternyata itu menjadi berulang-ulang kali. Kenapa aku bilang tadi first blood di arah tengah tidak menjadi pelajaran? Mereka harus sadar bus kiri kanan itu gak ada yang aman. Ya. Ngomongin ke arah Farsha, oke dia punya clear yang sangat cepat, tapi as long dia berada di garis depan, bahkan tidak sampai sungai, dia bisa di take down oleh Pakito dengan badan yang dia miliki. Ingat Profesor, ini 2 kali mereka terkena sedikit kekalahan di arah tengah. Sungai benar-benar harus dijaga. Kalau nggak ada sungai, nggak ada penjagaan, nggak ada pengawalan, ada baiknya mereka mundur. Ya, penguasaan map yang cukup minim ya. Kita tahu sendiri dari Lito, bahkan dari Mountain Shocker, ini sangat menguntungkan sekali bagi Influence Rage. Mereka punya segudang cara untuk memanfaatkan bagaimana Vision di area mid lane. Di keadaan sebaliknya, Zeta Division malah cenderung sedikit dirugikan karena mereka tidak memiliki daya dobrak untuk membuka Vision yang ada di area Bushmid. Dan kali ini Junichi masih terlalu jauh untuk bisa melakukan screening out. Coba untuk mengejar Hotun, ternyata masih ada sedikit traces. Dan kayaknya bakal di-cover dengan cepat. Masih terlalu jauh untuk bisa di take down, dan bahkan Moskov di depan sana sekalipun Spear of Destruction menyangkut. Ini akan menjadi sebuah kesalahan kalau mereka mulai memaksakan team fight. Kenapa aku bisa bilang kesalahan? Karena mereka dalam under condition dengan gold yang memang sama, tapi kondisi dari mapping mereka kayaknya sedikit tertinggal. Dan bahkan Suke di arah tengah hampir termakan kembali. Karena kalau kondisi tadi mereka memanfaatkan dengan push tambahan, mungkin plating akan menjadi sebuah jawaban, Profesor. Oke, dan kali ini lagi-lagi Junichi coba untuk melawan screening out, mengganggu ke arah Chan, tapi hati-hati, Chan-nya udah punya efek life pin. Junichi jangan lupakan, life pin tidak bisa menyelamatkan dirinya, tapi lihat apa terhadap kehadiran membalikan kembali karena dan menghilangkan 2 poin ke Influence Rage. Mereka membalikan kembali semua yang sudah mereka miliki dengan utuh, tumpah di depan Zeta Division. Avatar of Guardian save the day for this time, Profesor. Wow, AOG yang indah sekali. Ternyata Junichi hanyalah sebuah umpan. Tujuannya nanti adalah mengunci pergerakan dari Hotun. Dan sekarang Junichi masih mencoba, tapi sepertinya dia harus kembali secepat mungkin menuju ke area backline. Ya, setidaknya udah cukup, jangan terlalu greedy. Jangan terlalu greedy, jangan terlalu memaksakan, karena Profesor seluruh keuntungan di tangan dari Influence Rage tumpah di depan mukanya mereka sendiri, Profesor. Mereka terlalu greedy untuk memakan Junichi. Mereka tahu mereka bisa melawan Junichi, tapi lihat dengan Grasp of Time di bottom lane, Fury benar-benar mengamuk dan berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat mahal. Oke, mereka mencoba untuk memanfaatkan ruang yang diciptakan oleh Junichi, tapi terlalu dalam sepertinya. Shadow Kill terbagi menjadi 2 pun kayaknya masih aman, tapi ternyata Hotun masih didapatkan. Again in the game, Hotun kali ini berhasil dimakan. Ten memiliki keuntungan yang sangat banyak dengan 1 Shadow Kill dan bahkan Ten, 1 player yang sudah saya wanti-wanti oleh Profesor KB dengan player assassinnya, ternyata membuktikan kalau Regin yang mungkin sudah lama hilang kembali lagi dengan player yang sangat berbakat, Profesor. Wow, ini menarik sekali. Kita memiliki 1 lagi Vision yang harus kita lihat. Ternyata dari Regin Jepang, Zeta Division datang dengan kejutan dan bahkan mengimbangi runner up dari MPL Latam, Influence Rage. Mereka harus membuka ruang sebanyak mungkin, Pakito dan juga Chan terutama, agar nanti Fury dan juga Hotun bisa mengejar ketertinggalan dari segi farmingan yang kali ini akan perlahan-lahan terkikis dan didapatkan oleh Zeta Division. Oke, mencoba untuk merelaksasikan sedikit kondisi yang mereka miliki, agak sedikit nyender karena bebannya terlalu berat berada di tangan dari Influence Rage. Sama-sama punya late game insurance, tapi lihat Shadow Kill kembali one last hit, chance to survive, tapi ternyata one last squad Shadow. 1 squad Shadow terakhir menyangkut ke arah Zetian dan Chan. 2 escape skill mekanisme yang sudah dia miliki semuanya udah hilang, Profesor KB. Junichi ternyata men-zoning out, melakukan sedikit buying time, berhasil mendapatkan zoning, tapi ternyata di arah bottom lane mereka harus kehilangan Moskov mereka, Profesor. Wow, ini cukup merugikan sebenarnya bagi Zeta Division. Sangat disayangkan Muiminet masih belum memaksimalkan daya farming yang dari tadi didapatkan oleh Ten. Mencoba untuk membuka ruang sejauh mungkin, tapi ternyata teman-teman Zeta Division harus ada kerugian, harus tetap memberikan trade-nya. Junichi dengan Oracle ini akan membuat Junichi semakin lebih kuat lagi di depan. Makin susah juga untuk bisa di take down. Dan kita tahu sendiri bagaimana power ketika Revitalize dipadukan juga dengan kehadiran dari Oracle. Even efek life ban yang sekarang juga sudah di nerf, cuma memberikan pengurangan 40%.
ini akan menguntungkan bagi Uranus, tapi semakin sulit juga bagi Influence Rage kecuali Fury nantinya sudah selesai dengan si Halberd. Ya, bukan hanya Fury dengan si Halberd, tapi Hotun juga dengan adanya Endless Battle dan juga War Axe itu akan menjadi sebuah jawaban harusnya ya. Tapi kalau misalnya ngomongin ke arah Fury, dia walaupun punya Halberd dan berhasil di-trigger oleh Junichi dengan Winter Crown yang dimiliki nantinya, ini akan menjadi problem loh, Profesor. Itu jangan sampai para pasukan dari Inflamed Rage terbaca dan mereka tahu gimana cara menutup one-one-nya dari Inflamed Rage. Oke, kita buka Uranus, Junichi, Bat Armor, Oracle, Winter nanti bakal menjadi trigger semua ultimate-nya. And free hit untuk Avatar Guardian. Dan tadi titik dimana mereka membalikan keadaan yaitu Avatar Guardian-nya. Ya, Kani ya, yang jadi hero reaction di sini. Benar-benar memanfaatkan smoke bomb dari Junichi. Benar-benar menjadi garda terdepan dari Uranus yang tidak pernah tersentuh sama Influence Rage. Tapi kalau kita di posisi seperti ini, Ranger Mas, melihat Influence Rage yang kayak bener-bener pelan-pelan terkikis winning conditionnya. Even Moskovnya dari tadi kalah solo kill segala macam. Tapi balik lagi, Ten tidak tersentuh sama sekali. Ten punya Blade of Despair dan perlahan-lahan kita melihat sendiri di Zeta Division benar-benar membuka ruang yang begitu banyak. Even menuju ke area dari Lord. Junichi hanya screening. Dan itu yang dilakukan dari tadi, sehingga EOG-nya nggak akan pernah ragu-ragu bakal dilakukan oleh Kani. Tapi jujur aja ya, aku ngeliat one-one-nya benar-benar harus membutuhkan Wind of Nature. Ya. Kita nggak ada yang tahu tiba-tiba ada solo pick off terhadap one-one. Ada Shadow Kill, kita nggak ada yang tahu karena memang bahkan belum pakai Shadow Kill ini bisa benar-benar membalikin keadaan. Kenapa? Damage dari sosok Hayabusa ini udah terlalu sakit, 4 point kill. Different levelnya yang juga cukup tinggi. Ini menandakan damage yang sangat besar akan diterima oleh one-one. Jadi kayaknya bisa kita lihat respect terhadap Wind of Nature ini nggak masalah kok Profesor KB. Dan pertama, kenapa gue bilang nggak masalah? Wind of Nature itu juga akan tetap membuat one-one ini strong dengan attack speed yang dimiliki. Tapi kalau misalnya terlambat respect dengan Wind of Nature, ini malah bisa berbalik untuk one-one-nya. Bermain dengan waktu ya untuk one-one. Ya, bermain dengan waktu semua. Ya, Fury harus mengejar cepat mungkin. Oh, ini di Traces. Oke, team fight kembali terjadi. Suki harus protected, tapi terlalu banyak source kill. Dengan Watchscope yang berhasil menancap ke arah depan sana, langsung di depan berhasil menancapkan Spear of Mystery. Shadow Kill tidak mau terlalu terburu-buru. Mundur ke belakang adalah sebuah jawaban. Hotun melihat Junichi berhasil menzoningat ke arah Hotun. Dan jangan lupakan Junichi. Mereka mundur ke arah belakang, tidak ada lagi Revitalize. Dan Kani masih available dengan Revitalize yang mereka miliki. Walaupun tim fight dimenangkan oleh Firmin Influence, tapi lihat betapa kekurangan source kill untuk mereka bisa melakukan Lord. Lempakan Paki total takedown. Junichi itu strong. Dan di belakang sana Revitalize sudah menutup jalan berpasukan dari tim Influence. Dan moment kali ini dengan Shadow Kill tidak mau terlalu terburu-buru. Damage ke arah belakang dan makan no way to Rajino. Tertakedown dan one last hit. Satu patokan dari sang burung gagak Pasuke menumbangkan kesaktian Profesor. Wow, ini benar-benar menjadi team fight yang begitu chaotic. Influence Rage mereka terpisah menjadi dua. Dan itu yang diuntungkan terutama bagi Zeta Division. Mereka terlalu fokus oleh Junichi. Mereka terlalu fokus sama Moe-Minute. Dan ternyata mereka melupakan bahwa ada Ten di sana, ada Suke di sana. Dia dimana selalu memberikan deliver damage yang masih dikejar juga untuk Moe-Minute. SOD for nothing. Walaupun lagi-lagi harus aku bilang sekali lagi, Fury memang mendapatkan solo killnya, tapi tidak untuk keuntungan tim. Oke, solo kill, 3 point kill, Wind of Nature sudah di tangan dari Fury. Ini nampaknya akan menjadi sebuah keuntungan dia untuk bisa maju ke arah depan. Tapi jangan lupakan balik lagi damage burst yang sangat besar dikeluarkan oleh Farsha. Walaupun dia berada di posisi 3 terbawah, tapi Junichi-nya dari tadi benar-benar bisa mendominasi. Dan Profesor, balik lagi dengan statement saya di awal, Junichi akan menjadi sebuah distraction yang sangat mahal. Pertama, kenapa? Lihat dari damage deal rankingnya. Berarti tandanya cukup menakutkan ketika Junichi, tapi terperangkap Wallace to Ten! Bonus! And Ten! Oke! From Ten! Zeta Division membuktikan permainannya sangat luar biasa. Assassin gameplay from Ten membalikan semua ke arah 5.Q dan Japanese Division welcome back Japan Region. Wow, Shadow Kill no Jutsu dengan timing yang begitu tepat. Ninja dari Jepang Zeta Division 10 bisa membalikkan keadaan, malah menjadi Pakito kali ini yang harus melihat kenyataannya. Dia terkena Spear of Mystery, dia terkena satu Shadow Kill, the not play yang membuat Ten masih belum bisa di shutdown. Kali ini Zeta Division mencoba untuk membalikkan keadaan dengan Feather Air Strike dan mencoba untuk memberikan What a damage from Ten!
terbagi menjadi banyak adalah Cino itu hampir tertektok. Bayangkan kalau itu satu fokus terhadap Cino Profesor. Ini tandanya tidak ada lagi badan yang cukup kuat kecuali Pakito. Dan Pakito harus benar-benar concern. Dia harus menutup dengan fist break yang dimiliki sebelum zero kill dilakukan. Wow. Lagi-lagi masih belum ada jawaban. Memberikan sedikit ruang bagi Cino untuk bisa bertahan, tapi ternyata Ten. Wanna play. Berhasil bermain dengan cukup fast lane kali ini. Shadow kill belum ada, tapi lihat fokus mengejar seorang Ten. Nampaknya membuat Hotun terlalu dini untuk maju ke depan. Offside position yang tidak boleh dilakukan. Kalau dia melakukan offside position seperti ini lagi, dengan keadaan full damage yang dimiliki dari Suke, Mara bisa membanding terbalik. Kalau Profesor lihat tadi gameplay di mana Irrital dari Mikey, itu bisa seperti itu Profesor. Ya, flank yang mungkin akan menjadi sebuah kendala. Tapi balik lagi, Wiminet atau bahkan Fury dari tadi belum ada yang melakukan flank dari belakang. Cukup berbahaya juga untuk Influence Rage melakukan flank ketika mereka kehilangan 2 base turret. Kali ini Zeta Division, mereka harus memanfaatkan vision yang mereka miliki, tapi untuk Influence Rage mereka tidak boleh melakukan misinisiasi karena Pakito akan menjadi target utama. Tapi lihat Kani tidak terlalu kuat dalam terhadap dia berhasil menekan satu papan kill. Milo Hotun masuk terlalu dalam. Hotun karena Shadow kill dan bahkan tidak bisa melindunginya. Cino tertekan. Tidak masalah, Ten masih mau lebih. Suke dan satu kuat Cino membuat Char tertekan. Ini bencana akhirnya berkumandang di Riyadh WC. Oh my god, Zeta Division tinggal bangun endgame 5 melawan 1 Fury tidak akan bisa melakukan sedikit pun defense karena dia hanya sendirian dan dia tumbang. Hanya membawa Suke game pertama untuk Zeta Division. Influence Rage